Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini merupakan pertemuan pertama dari kajian tafsir ayat-ayat ilmu waris dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya ayat-ayat asasiyah terkait ilmu waris ada 3, yaitu ayat ke-11 dan 12 daripada surat An-Nisa, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa, yaitu tentang al-kalalah. Dan semuanya ada di dalam surat An-Nisa. Sebelum kita bacakan tafsir As-Sa'di rahimahullah, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Ini merupakan ayat ke-11. Adapun ayat 12 maka akan kita bacakan setelah membaca tafsir daripada ayat yang ke-11. Ya, qala As-Sa'di rahimahullah, hadhil ayat ini wal ayatul lati hiya akhirus surah, dan satu ayat yang dia adalah akhir surat, yaitu surat An-Nisa, hunna ayatul mawaris, ya, kesemuanya adalah ayat-ayat ilmu waris, ya, ayat-ayat asasiyah, ya. Al-mutadamminatu laha, yang mencakup tentang ilmu waris. Fa innaha ma'a hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ayat-ayat tersebut bersama dengan hadis Abdullah ibn Abbas, ya, as-sabit, yang valid fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakarin, ya, berikanlah furud atau faraid, jatah-jatah tertentu kepada yang berhak, dan apa-apa yang tersisa maka untuk laki-laki terdekat. Maka hadis ini dan juga ayat-ayat tadi, ya, mustamilatun ala julli ahkamil faraid, mencakup, ya, mayoritas, sebagian besar daripada hukum-hukum ilmu faraid, ilmu waris. Bal ala jami'iha, bahkan mencakup semua hukum-hukum ilmu faraid. Kama satara dzalika, sebagaimana akan kalian ketahui hal itu. Satara yakni sata'lam. Illa mirasal jaddad, kecuali warisan nenek, ya, hukum-hukum warisan nenek. Fa innahu ghairu madhkurin fi dzalika, maka dia tidak disebutkan di dalil-dalil tersebut, ya, tidak ada di dalam ayat-ayat tadi, dan juga tidak ada di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lakinnahu qad sabata fi sunan, akan tapi, ya, hukum waris terkait nenek ini telah sabit, ya, telah valid di kitab-kitab As-Sunan. Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, wa Muhammad ibn Maslamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tal jaddata as-sudusa, ya, dari hadis kedua sahabat yang mulia ini, ya, Nabi SAW memberikan kepada nenek as-sudusa, 1/6, ya, ma'a ijma'il ulama ala dzalika, ya, dan bersamaan dengan itu para ulama bersepakat, ya, bahwasanya jatah nenek itu 1/6. Ya, jadi ditambah hadis Mughirah dan Muhammad bin Maslamah ini, maka jatah nenek ditetapkan di dalam syariat Islam, ya. Kalau dalam Al-Quran maka tidak ada jatah nenek ini, akan tapi dia disebutkan di dalam sebuah hadis. Baik, kita menuju ayatnya atau tafsiran ayat dari ayat ke-11 surat An-Nisa. Faqauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian terkait anak-anak kalian. Ai auladukum ya ma'syarul walidin indakum wada'i, ya.
Anak-anak kalian, wahai sekalian bapak-bapak, sekalian orang tua, di sisi kalian itu laksana wadai, ya, titipan, amanah. Qad wasakumullahu alaihim. Allah SWT telah mewasiatkan kepada kalian atas mereka, itu tentang mereka. Litakumu bima solihihim, supaya kalian menegakkan, melaksanakan, ya, mewujudkan kemaslahatan mereka, anak-anak. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik yang bersifat diniyah, ya akhirat, maupun yang bersifat duniawiyah. Ya, ya wajib bagi kalian, ya wahai sekalian orang tua, untuk menunaikan atau untuk mewujudkan kemaslahatan untuk anak-anak baik, anak-anak kalian, baik yang bersifat kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Maka apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak, oleh orang tua untuk anak-anaknya? Fatu'allimunahum, yaitu mengajarkan kepada mereka ilmu. Watu'addibunahum, mengajarkan kepada mereka adab. Watakufunahum anil mafasid, dan mencegah mereka dari kerusakan-kerusakan. Watakmurunahum bita'atillah, dan memerintahkan mereka untuk mentaati Allah. Ya. Wa mulazamatit taqwa 'alad dawam, dan menetapi ketakwaan, ya senantiasa seperti itu. Ya, jadi diperintahkan untuk taat, yaitu dalam artian melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan untuk senantiasa bertakwa, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, senantiasa seperti itu. Maka ini yang wajib dilakukan oleh orang tua, ya, kepada anaknya. Bahkan hal ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wajib dilakukan ketika anak itu usianya 7 tahun dan dia tamyiz, ya. Apabila anak ini sudah tamyiz, dalam artian bisa makan sendiri, kemudian bisa cebok sendiri, kemudian dia berusia 7 tahun, maka wajib bagi orang tua untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang haram maupun yang makruh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Menunjukkan bahwasanya wajib, ya, karena perintah pada asalnya itu adalah wajib, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Yaitu dengan mengajarkan kepada mereka tentang agama, supaya mereka itu melaksanakan perintah agama dan tunduk dengan aturan-aturan agama. Kemudian fal aulad inda walidihim, anak-anak itu di sisi orang tuanya, musan bihim, adalah wasiat. Fa imma an yakumu bitilkal wasiyah, ada kalanya orang tua itu melaksanakan wasiat tersebut. Ya, di sini ada jawab yang dihapus, ya. Ya, takdirnya fa imma an yakumu bitilkal wasiyah fakana khairan lahum, ya, fakana khairan lahum, wa imma an yudayyi'uha fayastahiqqu bidzalikal wa'id wal iqab. Dan ada kalanya orang tua itu menyia-nyiakan wasiat tersebut, maka dengan hal itu pun mereka berhak mendapatkan wa'id, ancaman dan hukuman, ya. Tapi itu terkait awal daripada ayat ke-11 yang membicarakan tentang wasiat. Dan ini ada kaitannya dengan inti daripada surat ayat ke-11 daripada surat An-Nisa. Karena wasiat untuk berbuat baik kepada anak-anak itu mencakup di dalamnya itu memberikan jatah waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, ya. Kemudian As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa hadza mimma yadullu ala anna Allah taala arhamu bi ibadihi minal walidin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat arham, sangat rahim, sangat kasih sayang, ya. Lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tuanya, ya. Dari sisi apa hal itu bisa diambil faidah? Kata beliau, haitsu awsal walidin ma'a kamali syafaqatihim alaihim.
Ya, dari sisi ketika Allah SWT itu mewasiatkan kepada orang tua untuk apa namanya, untuk berbuat baik kepada anak-anaknya, ya, untuk berkasih sayang kepada anak-anaknya. Ya. Padahal orang tua itu secara naluri, secara fitrah itu akan berbuat baik, akan mewujudkan kemaslahatan untuk anak-anaknya, sekalipun tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, kita melihat masyarakat awam, ya, barangkali apa namanya yang tidak tahu agama, maka mereka pun secara fitrah akan menyayangi anak-anaknya. Nah, di sini Allah SWT memerintahkan bapak-bapak ataukah orang tua untuk mewujudkan kemaslahatan kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya. Ya, maka menunjukkan bahwasanya Allah ini sangat peduli sekali dengan hamba-hambanya. Ya, meskipun sudah difitrahkan seperti itu, akan tapi masih diperintahkan. Ya. Kemudian kata beliau, "Sumadzakara kaifiyata irsihim." Kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan tata cara pembagian harta waris kepada mereka, kepada anak-anak. Faqala lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, untuk anak laki-laki semisal jatah dua anak perempuan. Ya, ini cara membagi harta waris kepada anak-anak ketika berkumpul laki-laki dan perempuan. Ai al-aulad lisulbi wal aulad lilibni. Ya, yang dimaksud dengan anak-anak yang sedang dibicarakan ini adalah mencakup anak-anak kandung maupun anaknya anak, ya, anaknya anak yaitu cucu. Anaknya anak laki-laki, ya. Anaknya anak laki-laki. Kalau anaknya anak perempuan maka tidak dapat waris. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki semisal jatah dua anak perempuan. Ya. Ya, semisal seseorang mati meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya, maka meskipun dua orang, maka harta dibagi menjadi tiga. Ya, harta dibagi menjadi tiga. Anak perempuan mendapatkan satu bagian dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Ya, itu artinya anak laki-laki itu jatahnya dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Itu makna lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Illam yakun ma'ahum sahibu fardin. Apabila tidak ada bersama mereka sahibu fard, ya, pemilik jatah tertentu. Ya, jatah tertentu ini apa namanya? Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ada 6. Ya, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Itu fard atau furud atau faraid, ya. Dan ditambahkan oleh para ulama sepertiga sisa, yaitu dalam kasus Umariyah dan dalam kasus Jad wal Ikhwah, ya. Maka ada 7. Nah, ahli waris itu ada yang namanya sahibu fard, ada yang namanya asobah, ya. Sahibu fard itu adalah yang mempunyai jatah-jatah tertentu, dan asobah itu yang tidak mempunyai jatah-jatah tertentu. Nah, termasuk asobah itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan ketika berkumpul. Maka mereka adalah asobah, ya, bil ghair istilahnya. Auma abqatil furudu, atau apa-apa yang tersisa dari apa-apa yang telah diambil oleh al-furud, ya. Apa-apa yang tersisa dari al-furud, ya, artinya ketika sahibu fard telah mengambil jatahnya kemudian masih tersisa, ya, maka yang tersisa itu, ya, untuk anak-anak, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Yaktasimunahu kadzalik, maka mereka juga membaginya seperti itu. Artinya ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain ini berlaku baik apa namanya, dia ketika mengambil semua harta ataukah ketika mengambil sisa harta, ya. Semisal semua harta, ya, mayit meninggalkan hanya anak laki-laki sama anak perempuan, maka semuanya atau semua harta itu diambil oleh mereka, ya, diambil oleh keduanya. Dan ketentuannya tadi, anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat daripada anak perempuan. Atau
mayit mati dan meninggalkan, seseorang mati dan meninggalkan istri, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka istri diberikan jatah terlebih dahulu 1/8, kemudian sisanya ya untuk anak-anak ya, laki-laki dan perempuan dengan ketentuan yang sama, yaitu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu makna daripada ibarah as-sa'di yaktasimunahu kadzalik ya. Baik keadaan seperti ini ataukah keadaan seperti ini, maka yaktasimunahu kadzalik. Baik, waqad ajma'al ulama ala dzalika. Para ulama sepakat akan hal itu. Wa annahu ma'a wujudi auladi sulbi wal miratsu lahum. Dan bahwasanya ketika ada anak-anak kandung, maka harta waris untuk mereka saja. Walaisa li auladil ibni syai'un. Dan tidak ada jatah untuk anak-anaknya anak ya, untuk cucu ya dari anak laki-laki itu. Maka kapan hal itu maksudnya kapan anak atau cucu itu tidak mendapatkan apa-apa? Haitsu kana auladus sulbi dzukuran wa inasan. Ya, yaitu ketika anak kandung itu ya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Hadza ma'ajtima'id dzukur wal inas. Ya, ini ketika zukur dan inas itu berkumpul. Artinya ketika zukur dan inas, laki-laki dan perempuan ini berkumpul, ya ada, ya, maka cucu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, cucu tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda ketika salah satunya ada, maka ada perincian. Ya, maka ada perincian. Semisal anak laki-laki ada. Tapi kalau anak laki-laki ini menghalangi semua cucu ya. Anak laki-laki ini menghalangi cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Kalau anak perempuan maka tidak menghalangi ya. Maka tidak menghalangi. Cucu laki-laki menjadi asobah ya. Kalau memang ada inas saja ya. Cucu laki-laki mendapatkan asobah atau sebagai asobah, dan cucu perempuan maka bisa mendapatkan 1/6 apabila anak perempuan ini hanya 1 orang. Tapi kalau anak perempuan ini 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali apabila ada orang yang sederajat dengan cucu perempuan tersebut, maka dia mengambil asobah. Ya, asobah seperti ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Jadi ya kapan cucu itu tidak mendapatkan sama sekali, yaitu ketika berkumpul anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Ya. Kemudian wahuna halatan. Nah, di sini ada 2 keadaan. Ya. Infiradu dzukur wa sayati hukmuha. Laki-laki, anak laki-laki bersendirian dan akan datang hukumnya. Wanfiradul inas. Dan anak perempuan sendirian. Ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama berkumpul laki-laki dan perempuan. Kondisi kedua laki-laki sendirian, anak laki-laki sendirian. Dan ini akan datang hukumnya. Intinya kalau laki-laki sendirian maka dia asobah gitu ya. Asobah. Dan dia asobah yang paling dekat ya. Kalau katakanlah seseorang mati kemudian meninggalkan anak dan bapak, ya maka yang menjadi asobah adalah anak itu, anak laki-laki. Sementara bapaknya hanya mendapatkan 1/6 saja. Tapi nanti akan dibicarakan tentang anak laki-laki ketika sendirian. Sekarang keadaan kedua yaitu anak perempuan ketika sendirian. Waqad dzakarahu biqaulihi, maka telah disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain. Apabila anak-anak itu adalah perempuan di atas 2, artinya 3 atau lebih, 3, 4, 5, 10, 20 ya. Ai banatu sulbin au banatu ibnin ya.
yaitu baik anak perempuan kandung ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki. Salasan fa'aksar, 3 atau lebih. Falahunna sulusa ma tarok, maka bagi mereka itu 2/3 dari apa yang ditinggalkan mayit, ya. Wa in kanat wahidatan, tapi kalau satu orang, ai bintan au binta ibnin, ya, baik anak kandung maupun anak ataukah cucu ya, dari anak laki-laki, falahan nisfu, maka mendapatkan setengah, ya. Jadi kalau 3 atau lebih, 2/3 mendapatkan 2/3. Kalau satu orang maka setengah. Wah, ada ijma, ini adalah ijma. Baik, kemudian wabaqiya an yuqal, yang tersisa adalah dalam kasus ini menyisakan satu pertanyaan. Min aina yustafadu anna lil bintaini nataini as-sulusaini ba'dal ijma' ala dzalik. Dari mana diambil faedah bahwasanya dua anak perempuan itu mendapatkan 2/3 setelah terjadi ijma' akan hal itu, yaitu bahwasanya 1 itu dapat setengah, 3 dapat 2/3. Nah, kemudian bagaimana bisa disepakati atau dikatakan oleh para ulama bahwasanya sebenarnya anak perempuan itu sudah mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2. Sementara ayatnya kan jelas, ya fauqos nata ini, di atas 2 baru mendapatkan 2/3. Nah, bagaimana mengkompromikannya atau diambil dari nas yang mana, ya, firman Allah yang mana, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya dua anak perempuan itu jatahnya 2/3. Fal jawab, maka beliau di sini memberikan beberapa jawaban atau argumentasi, ya. Anahu yustafadu min qawlihi, bahwasanya hal itu diambil faedah dari firman Allah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, apabila mereka satu maka baginya setengah, ya. Famafhumu dzalika, mafhumnya annahu in zadat alal wahidah, kalau lebih daripada satu, intaqalal fardu anin nisfi wala sama ba'dahu illa sulusan, maka jatah tersebut pindah dari setengah wala sama ba'dahu, dan tidak ada setelah setengah itu kecuali sulusan 2/3, ya. Artinya kalau dikatakan wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau mereka satu maka mendapatkan setengah. Nah, kalau dua, ya, kalau dua, ya, maka tidak ada angka di atas setengah kecuali sulusan, ya. Maka menunjukkan bahwasanya dua anak perempuan itu mendapatkan sulusan, ya, karena tidak ada perantara antara nisfun sama sulusan, tidak ada, ya. Jadi ayatnya seperti ini, takdirnya wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa in kanat isnataini falahuma as-sulusan, ya, wallahu a'lam. Kemudian wa aidon, yang kedua, dan juga, ya, ini argumen yang kedua, faqauluhu lidzakari mislu hadzil unthayain, jatah anak laki-laki itu semisal jatah dua anak perempuan, idza khallafa ibnan wa bintan, apabila mayit itu meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, fa inna libna lahu sulusan, maka anak laki-laki mendapatkan sulusan, ya. Sebagaimana kita singgung tadi, kalau mayit mati meninggalkan satu anak laki-laki satu anak perempuan, maka harta dibagi 3, ya. 3, 2 bagian itu untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya 1 bagian. Nah, 2 bagian itu ya sulusan ini. Kalau 1 bagian maka sulus, ya. Waqad akhbarallahu annahu mislu hadil untsain, dan Allah SWT mengabarkan bahwasanya anak laki-laki itu jatahnya, ya, semisal jatah 2 anak perempuan, ya, menunjukkan bahwasanya sulusan ini adalah jatah daripada 2 anak perempuan, ya, menunjukkan bahwasanya 2 anak perempuan itu jatahnya apa? Sulusan, ya, karena anak laki-laki itu, ya, mislu hadzul untsayain, ya, berarti 2/3 ini hadzul untsayain, ya. Taib fadala
Zalika ala anna lil bintaini as-sulusai. Menunjukkan bahwasanya dua anak perempuan itu selesai. Kemudian dalil yang keempat ya, yang berikutnya wa aidon fa innal binta idza akhadatis sulusa ma'a akhiha. Dan juga bahwasanya ketika anak perempuan itu mengambil sulus ya bersama saudaranya, mengambil sepertiga bersama saudara kandungnya, wa huwa asyadu dororon alaiha, yang mana saudara laki-lakinya itu lebih membahayakan dirinya min ukhtiha daripada ukhtinya ya. Maksudnya ketika anak perempuan itu bersama dengan anak perempuan kan jatahnya setengah ya, satu anak perempuan itu setengah. Maka ketika bersama orang lain ya, bersama saudara laki-lakinya, maka akan berkurang jatahnya. Ya, akan berkurang jatahnya yang awalnya setengah menjadi sepertiga. Begitu pula ketika bersama ukhtinya ya, atau saudarinya, saudara perempuannya, maka juga akan berkurang dari yang awalnya 2/3, dari yang awalnya setengah, sekarang mendapatkan ya nggak sampai setengah ya, nggak sampai setengah ya, cuma sepertiga saja ya, cuma sepertiga saja. Itu kalau 2 orang ya, kalau banyak maka nggak sampai setengah, lebih sedikit lagi daripada itu. Maka fa'akhduha lahu ma'a ukhtiha min babi aula wa ahra. Maka ketika anak perempuan itu mengambil setengah ya bersama saudarinya ini, maka lebih min babi aula wa ahra, maka lebih membahayakan dirinya ya, lebih utama untuk membahayakan dirinya. Kalau 2/3 saja itu membahayakan dia, apalagi kalau hanya mengambil setengah ya, apalagi kalau hanya mengambil setengah, maka nanti hanya akan mendapatkan 1/4 ya. Maka ini lebih sedikit, itu pun kalau 2 orang, tapi kalau banyak orang ya lebih sedikit lagi nanti jatahnya. Tapi itu maksud daripada istidlal ini atau argumentasi ini ya, yang keempat ini. Kemudian ya wa aidan dalil berikutnya ya, ini kias kepada jatah saudari ya. Fa inna qaulahu ta'ala fil ukhtaini, sesungguhnya firman Allah SWT terkait saudari, 2 saudari, fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Ketika saudari itu 2 orang, maka bagi mereka itu 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. Nasun fil ukhtaini astintaini ya, hal itu nas ya, lugas ya, untuk atau terkait 2 saudari ya, terkait 2 saudari. Nah, faedah kanal ukhtan astintan, kalau 2 saudari ma'abu dihima, yang mana mereka itu jauh ya dari si mayit, ya khudan ya sulusain, mereka bisa mengambil 2/3. Fali benatani ma'akurbihima, maka 2 anak perempuan yang mana mereka itu lebih dekat ya kepada mayit daripada 2 saudari itu, min babi aula wa ahra, maka lebih utama untuk bisa mendapatkan sulusan ya. Kalau 2 saudari saja mendapatkan sulusan ya, padahal dia ini lebih jauh kedudukannya daripada anak perempuan dengan si mayit ya, atau kedudukannya, jaraknya ya, derajatnya, maka 2 anak perempuan ini lebih berhak mendapatkan sulusan daripada dia ya, daripada saudari. Itu kias aula. Baik. Ya, jadi ada 5 argumentasi yang dibawakan oleh, atau 5 jawaban ya yang dibawakan oleh As-Sa'di rahimahullah taala, bagaimana 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Baik, waqad a'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatai Sa'ad as-sulusaini kama fis sahih. Dan Nabi SAW ya memberikan 2 putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya
2/3 sebagaimana di dalam kitab As-Sahih. Nah, ini dalil yang keenam yaitu dari As-Sunnah. Ini harusnya yang pertama ya dipaparkan atau ketika berargumentasi maka As-Sunnah ini yang didahulukan. Dan ini sangat mencukupi sekali ya dari argumentasi yang dibawakan oleh As-Sa'di tadi. Argumentasi yang dibawakan oleh Sa'di ini hanya menguatkan. Ini sebenarnya dalil yang utama ya untuk mendukung bahwasanya dua anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Kemudian bagi an yuqal, tersisa satu pertanyaan lagi, famal faidatu bi qaulihi, apa faidah ya dalam firman Allah SWT fauqasnata ini ya di atas dua, ya kenapa gak disebutkan dua saja ya, kok ada lafaz fauqonya. Yang kata beliau, qila al faidatu bidzalika wallahu a'lam, faidahnya ya kenapa kok Allah menyebutkan fauqa isnata ini, kok enggak isnata ini saja. Wallahu a'lam, beliau ya mengembalikan ilmunya kepada Allah SWT sebelum menjawab ya, annahu liyu'lama annal fardu, hal itu supaya diketahui bahwasanya al fardu jatah alladhi huwa sulusan, yang mana dia adalah sulusan ya, supaya diketahui bahwasanya as-sulusan ini la yazidu bi ziyadatihinna ya, tidaklah bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka ala sinta ini di atas dua, bal minat sinta ini fasoidan, akan tapi 2/3 itu dari ya 2 ke atas ya, dari 2 ke atas ya. Jadi ini fokus nata ini ingin menekankan bahwasanya baik jumlahnya fauqo isnata ini ya 3, 4, 5 ya 10, 20 bahkan 100 katakanlah, maka tidak berbeda ya, jatahnya tidaklah bertambah, tetap sulusan ya, tetap sulusan. Tapi barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.